اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang berbuka puasa ini, dengan taufik dari Allah, kita dapat melanjutkan lagi kajian dari pembahasan kitab Sahihul Qasas, kisah-kisah sahih yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah selanjutnya yang akan kita bacakan pada sore hari ini adalah kisah alladzi tajawazallahu anhu litajawuzihi an ibadillah. Kisah seseorang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia suka memaafkan orang lain dari kalangan hamba-hamba Allah. Kisah orang yang dimaafkan oleh Allah karena dia suka memaafkan orang lain dari kalangan hamba-hamba Allah. Dari kisah ini nampak kaidah yang kita ketahui bersama, dari kaidah yang disebut oleh para ulama bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Karena dia suka memaafkan orang lain, maka Allah balas, Allah juga akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, dan dari kisah ini nampak keutamaan orang yang suka memaafkan orang lain dan tidak menuntut dia atau memberikan balasan kepadanya, tetapi dia mempunyai sifat pemaaf. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an keutamaan memaafkan. Fasfahis safhal jamil. Berikanlah maaf dengan sifat maaf yang indah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang tadinya ada antara dirimu dengannya suatu permusuhan, maka kalau kamu memaafkannya, maka dia akan menjadi temanmu yang sangat melindungimu. Namun tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang diberikan bagian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Ambillah sifat pemaaf. Perintahkanlah untuk melakukan kebajikan dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan dari sifat pemaaf.
Dan di dalam kisah ini dikisahkan ada seorang laki-laki yang dia tidak mempunyai suatu amalan dari amalan-amalan saleh. Maka ketika datang malakul maut, malaikat pencabut nyawa kepadanya untuk mencabut ruhnya, maka orang ini dimaafkan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa yang dia lakukan, disebabkan dia suka memaafkan orang lain. Bagaimana caranya dia memaafkan orang lain? Ya, jadi akan disebutkan dalam kisah ini bahwa orang tersebut tidaklah dia bermuamalah kepada orang lain. Ada orang berutang kepada dirinya, maka ketika dia menagihnya dan orang tersebut tidak mampu untuk membayarnya, maka terkadang dia maafkan dan terkadang dia berikan tenggang waktu agar dia leluasa untuk bisa membayar utangnya. Dan tidaklah dia melakukan hal tersebut melainkan dia harapkan dari situ agar Allah mengampuni dan memaafkan kesalahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memaafkan dirinya, mengampuni dosa-dosanya disebabkan oleh perbuatannya suka memaafkan orang lain. Nah, kisah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisahnya adalah kisah yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Ahadithul Anbiya bab ma dzukira an Bani Israil, dan juga dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Buyu bab man andhara musiran, juga dari sahabat Abu Hurairah dalam Kitabul Buyu bab man andhara mu'siran. Nah, dan juga dalam bab yang lain bab man andhara mu'siran, ini dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau dalam riwayat Muslim, beliau riwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Hudzaifah dan juga datang dari Abu Hurairah dan Abu Mas'ud dalam Kitabul Musaqah bab fadli indharil mu'sir, keutamaan orang-orang yang memberikan atau menangguhkan seseorang agar dia bisa leluasa untuk membayar hutangnya. Nah, maka kisah ini adalah kisah yang sahih. Kita akan bacakan insyaallah taala dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Hudzaifah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna rajulan kana fi man kana qablakum, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kalian, atahul malaku, dia didatangi oleh malaikat maut, liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut nyawanya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada orang tersebut, hal amilta min khairin, apakah kamu punya amal kebaikan? Maka orang ini menjawab, qala ma a'lam, aku tidak tahu. Qila lahu undur, kemudian ditanyakan kepada dia, coba periksalah, coba dilihat lagi. Qala ma a'lamu syai'an, orang ini kembali menjawab ketika ditanya oleh malaikat tersebut, aku tidak tahu sesuatu apapun dari amal soleh yang aku kerjakan. Ini pertanyaan malaikat ini bukan pertanyaan di dalam kubur, tapi pertanyaan sebelum malaikat maut mencabut ruhnya. Nah, hanya dia mengatakan, ghaira anni kuntu ubayi'un nasa fid dunya wa ujazihim, hanya saja saya
ketika bermuamalah kepada manusia dalam urusan dunia, aku suka memaafkan mereka. Fa undiral musir wa atajawazu anil mu'sir. Maka aku suka memberikan tangguh, memberikan waktu luang bagi orang yang kesulitan membayar utang, dan aku maafkan pada sebagian mereka yang betul-betul tidak mampu lagi membayar hutang, dianggap lunas. Fa adkhalahullahu jannah. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan dia ke dalam surga. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain juga dari sahabat Hudzaifah, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Jadi para malaikat menemui ruh seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kalian, kata Nabi. Qalu, malaikat-malaikat ini bertanya, a'amilta minal khairi syai'a? Apakah kamu pernah melakukan amal kebaikan walau hanya sedikit? Qala kuntu amuru fityani ayyundiru wa yatajawazu anil musir. Orang ini berkata, ya dulu aku sering memerintahkan budakku agar melihat dan memberikan tangguh waktu luang bagi orang-orang yang berutang kepada dia dan dia belum mampu membayarnya segera, maka dikasih tangguh, dikasih waktu luang. Tentu tidak ada dia bermain riba di dalamnya. Berbeda dengan sebagian orang pada hari ini. Pada sebagian mereka ketika memberikan tangguh bagi orang untuk membayar utangnya, dia kasih tangguh, tetapi dengan menaikkan utangnya. Nah, dan dia hitung satu harinya lewat satu hari sekian, lewat 2 hari sekian. Nah, ini bukan menolong orang lain, tapi justru menyusahkan orang lain. Terlebih dia memakan harta riba dengan hal tersebut. Nah, maka dia memberikan tangguh kepada orang tersebut, ya, dan dia memaafkan orang-orang yang kesulitan membayar utang. Dianggap selesai utangnya, tidak usah lagi dibayar. Qala fatajawazu anhu. Maka para malaikat tersebut pun memaafkan mereka, memaafkan dirinya. Kenapa? Karena dia suka memaafkan orang lain. Nah, kalau dalam riwayat Abu Hurairah, nasnya kana tajirun yudayinun nasa. Jadi ada seorang laki-laki pedagang yang suka memberikan utangan untuk orang lain. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi. Kalau dia melihat ada seorang yang tidak mampu lagi membayar utang, kesulitan bayar utang, maka dia berkata kepada budaknya, tajawazu anhu, maafkanlah dia. La'allallaha ayyatajawaza anna. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Fatajawazallahu anhu. Maka Allah pun memaafkan dan mengampuni dosanya. Nah, ini kisah ini, ya, intinya pada kisah ini disebutkan di dalamnya tentang seseorang yang dia suka memaafkan orang lain dan suka memudahkan urusan orang lain. Dia orang yang mudah di dalam urusan muamalah. Dia suka memberikan utangan kepada orang lain, bukan dengan maksud untuk mengembangkan hartanya atau memakan riba, bukan. Tetapi dengan maksud untuk menolong orang lain. Nah, maka dia pun memberikan pinjaman kepada orang lain. Iya, dari sini terdapat keutamaan orang-orang yang memberikan utang kepada orang. Dan Nabi SAW pernah bersabda, ya, bahwa barang siapa mayaqridu mu'minan, memberikan utang kepada seorang mukmin, ya, marrataini, dia berikan 2 kali utangan,
fahuwa kasadaqatin marrah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua itu sama seperti bersedekah satu kali. Jadi kalau kita mengutangin orang sebanyak 2 kali, kata Nabi, itu pahalanya seperti orang yang bersedekah 1 kali. Tergantung berapa jumlah utangan yang dia berikan kepada orang lain. Kalau misalnya ada orang berutang kepada dia 1 juta, dia kasih utang. Kemudian ada lagi yang berutang 1 juta, dia kasih lagi utangan 1 juta. Maka itu sama, kata Nabi, seperti orang yang bersedekah 1 kali. Dalam keadaan orang berutang, bukan dia bersedekah. Nanti dia akan dapatkan kembali uangnya tersebut ketika sudah jatuh tempo. Nah, ini keutamaan orang yang memberi utang kepada orang lain. Iya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah. Maka di dalam kisah ini disebutkan ya bagaimana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang ini, terutama malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang konon katanya bernama Israel, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Tetapi nama Israel ini itu diambil dari kisah Israiliyat. Iya, adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Yang ada penyebutannya adalah malakul maut. Maka itu yang sering disebut oleh para ulama, tidak disebut Israel. Nah, walaupun di kalangan awam itu dikenal malaikat pencabut nyawa, katanya malaikat Israel. Tapi yang benar wallahu alam, sebut saja dia malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Karena itu yang disebut dalam Quran dan juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka malaikat datang kepadanya untuk mencabut nyawanya. Turun para malaikat. Dan ini sebagai isbat, penetapan bahwa kalau ada orang yang meninggal, tidaklah dia meninggal melainkan akan datang kepadanya malaikat. Akan datang kepada dia malaikat. Nah, dan malaikat yang datang ini terbagi 2, tergantung kepada siapa malaikat tersebut datang. Kalau yang didatanginya adalah orang yang beriman, maka malaikat yang datang adalah malaikat yang disebutkan bidul wujuh, malaikat yang wajahnya putih bersih, bersinar. Nah, sementara kalau yang dia datangi adalah orang kafir atau orang munafik, maka malaikat yang datang ini malaikat yang sangar, yang hitam legam. Nah, yang membuat takut orang yang melihatnya. Iya. Dan disebutkan bahwa sebelum malaikat maut datang, itu orang tersebut sudah didatangi oleh para malaikat yang lainnya. Jadi bukan hanya malaikat maut yang datang kepada dia, ada juga malaikat yang lain. Nah, dan itu terkadang bisa disaksikan oleh orang yang meninggal tersebut, orang yang akan meninggal tersebut. Dia belum meninggal tapi akan meninggal. Iya. Makanya wallahu alam ada kisah-kisah dari orang-orang yang berada dalam sakaratul maut. Nah, kemudian seakan-akan dia menyaksikan ada malaikat-malaikat. Nah, ini memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama yang terjadi pada orang ini. Iya. Dan semua ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal tersebut. Ya, dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah,
kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Ini yang tadi kita sebut. Akan turun kepada mereka al-malaikah, malaikat-malaikat dalam bentuk jamak. Mufradnya al-malak, jamaknya al-malaikah. Nah, inilah malaikat-malaikat sebelum malaikat maut datang. Nah, malaikat ini mengabarkan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, ini dalam surat Fussilat ayat 30. Sementara kalau yang didatangi adalah orang-orang kafir, orang-orang yang mujrimin, yang bergelimangan dengan dosa, maka ketika dicabut nyawanya disebutkan dalam Quran di surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzolimi diri-diri mereka. Qalu fima kuntum. Lihat, malaikat ini bertanya kepada orang ini yang mau meninggal ini. Bukan malaikat maut, tapi malaikat yang datang sebelum malaikat maut. Zalimi anfusihim, dia menzolimi diri mereka. Qalu, mereka berkata, yakni para malaikat berkata, bertanya kepada dia, fima kuntum. Ya, kalian ini bagaimana urusan kalian? Kenapa kalian bisa begini? Kata malaikat itu. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ia mengatakan, kami ini orang-orang yang tertindas di muka bumi. Ini kaitannya dengan orang-orang yang di zaman Nabi yang belum berhijrah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kemudian dikatakan kepada dia, kepada orang tersebut, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kamu bisa berhijrah. Ngapain tidak berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, maka malaikat datang kepada orang-orang yang akan meninggal dunia, termasuk orang yang kita kisahkan di dalam kisah ini. Jadi orang ini ketika menjelang ajalnya, malaikat maut datang untuk mencabut ruhnya. Dan sebelum itu, para malaikat sebelum malakul maut datang itu bertanya kepada dia tentang amal-amal kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia. Maka dia tidak menemukan ada amal soleh yang pernah dia kerjakan. Menunjukkan orang ini suka menelantarkan kewajiban. Nah, dia tidak melakukan perkara-perkara yang dituntunkan di dalam agama. Yang wajib saja dia telantarkan, apalagi yang sunnah. Nah, maka ketika dia menjawab bahwa tidak ada amal kebaikannya, kemudian dia disuruh untuk memeriksa lagi. Barangkali ada amal kebaikan kamu. Iya. Maka orang tersebut pun memeriksanya, dan dia tidak mendapati amal kebaikan kecuali kalau dahulunya dia seorang pedagang. Dia orang kaya, bukan orang miskin, dia pedagang. Makanya disebutkan dalam kisah ini, dia suka memberi utangan kepada orang lain. Betul-betul semata mengharapkan wajah Allah, bukan untuk mengembangkan uangnya atau memakan riba, bukan. Semata-mata dia pinjamkan, ya, dia pinjamkan sekian, kembalinya juga sekian, sama seperti pinjamannya. Nah, dan itu pun ketika dia memberikan utangan kepada orang, dia berpesan kepada budaknya. Dia punya budak, menunjukkan bahwa ini orang kaya memang, sampai dia punya budak. Dia berkata dan berpesan kepada budaknya, kalau ada orang yang ketika ditagih utangnya dia belum sanggup bayar, berikan tangguh. Berikan apa?
waktu luang kepada dia sampai dia mampu membayar. Subhanallah. Nah, dan ini adalah perkara yang diperintahkan memang di dalam Quran. Allah berfirman apa? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila ada orang yang kesulitan membayar utang, maka tugas kita apa? Kewajiban kita memberikan waktu luang kepada dia sampai dia mudah membayar utang. Nah, bukan seperti keadaan sebagian orang ketika sudah jatuh temponya, oh dia mencaci, memaki, menyita dan lain sebagainya. Ini zalim terkadang. Dalam Quran disuruh fanadiratun ila maisarah, berikan dia waktu luang sampai dia sanggup membayar utangnya. Nah, subhanallah. Dan lagi dia pun berpesan kepada budaknya, kalau ada orang yang betul-betul tidak mampu lagi bayar utang, maafkan saja. Tidak usah lagi ditagih utangnya, anggap lunas. Nah, ini lebih baik lagi. Nah, ini lebih baik lagi. Iya. Maka inilah amalan orang tersebut, dan dia lakukan itu agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dirinya. Makanya dia berpesan kepada budaknya, la Allah ayatajawaza anna. Semoga Allah memaafkan kita dengan perbuatan kita tersebut. Maka subhanallah, harapannya tersebut terwujud. Allah pun memaafkan dirinya dan mengampuni dosa-dosanya. Allah pun memaafkan dirinya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, maka ini keutamaan ya, orang-orang yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang memberikan kelapangan kepada orang. Ini adalah suatu keutamaan. Dan dari kisah ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Di antaranya keutamaan memberi tangguh kepada orang yang kesulitan membayar utang atau bahkan sampai memaafkannya. Ya, bahkan orang yang seperti ini disebutkan masuk ke dalam 7 golongan manusia yang diberikan naungan hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Kemudian juga dalam kisah ini terdapat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dengan amalan yang sedikit, tetapi Allah berikan balasan dengan balasan yang besar. Nah, kemudian juga di dalam hadits ini atau di dalam kisah ini terdapat dalil bahwa seorang hamba itu tidak dikafirkan karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Lihat orang ini, dia meninggalkan kewajiban itu dosa. Bahkan pada sebagiannya dari terhitung dosa besar. Tetapi dia tidak dikafirkan dengan hal tersebut. Bahkan Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosanya. Nah, dan juga terdapat penetapan di dalam kisah ini bahwa malaikat akan datang untuk mencabut nyawa orang yang akan meninggal, dan ada malaikat-malaikat yang lain yang menanyai dia tentang amal perbuatannya. Nah, kemudian yang terakhir bahwa di dalam kisah ini terdapat keutamaan seseorang yang bermuamalah dengan muamalah yang baik. Disebutkan dalam hadis, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia pemurah ketika membayar, membeli, menjual, berutang dan memberi utang. Itu didoakan rahmat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Mungkin demikian yang bisa kita paparkan dalam pertemuan ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.